أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأتوب بك بنعمتك علي وأتوب بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أما بعد. Hadirin wal hadirat kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita diberikan hidayah dan kekuatan untuk bisa hadir di masjid yang mulia ini, di rumah Allah. Malam hari ini kita menjadi tamu Allah. Maka sebagai tamu kepada Allah yang Maha Kaya, sampaikanlah hajat kita. Maka insya Allah Allah akan mengabulkan hajat kita. Dan jangan lupa kita berniat untuk iktikaf sampai kita keluar dari masjid rumah Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua selalu bisa menjalankan apa yang telah beliau sampaikan dan ajarkan, sehingga harapan kita mudah-mudahan pada hari kiamat kita semua bersama keluarga kita dikumpulkan bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin wal hadirat kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi kegiatan majelis ilmu kita karena sifatnya rutin, dari pengurus meminta supaya mengkaji kitab, dan ini sifatnya pengajian, artinya mengkaji, sehingga pengurus ya bagian dakwah pendidikan dan takbir, kalau bisa kita mengaji fikih dari awal dan juga bisa mengkaji kitab tafsir, karena pertemuan kita sekali seminggu, mungkin setiap minggu itu bisa berbeda-beda. Mengaji tafsir sekali, mengaji fikih, atau mengkaji hadis, atau mengkaji tasawuf, karena semuanya itu perlu kita hidupkan kembali. Bagaimana peninggalan para ulama dari kitab-kitab yang begitu banyak jarang kita baca, jarang kita kaji, padahal kitab para ulama itu banyak sekali. Di antara kitab para ulama yang masih sifatnya mendasar, yaitu kitab namanya Sullamut Taufiq ila Mahabbatillah ala Tahqiq. Kitab ini dikarang oleh seorang ulama bernama Syekh Abdullah bin Husain bin Thahir bin Muhammad bin Hashim Pahlawi. Jadi ulama min ahli bait dari Yaman. Maka kitab ini beliau namakan
dengan nama sulam. Sulam itu artinya tangga. At-taufiq, apa itu taufiq? Wabillahi taufiq wal hidayah. Apa yang ada taufiq? Taufiq itu artinya kekuatan. Hidayah itu artinya petunjuk. Dan kita diajarkan, diberitahu, diinformasikan, itu namanya hidayah. Petunjuk, informasi, maklumat. Seperti majelis kita malam hari dan sudah diinformasikan, artinya sudah sampai hidayah itu bahwa malam ini akan ada majelis ilmu disampaikan. Tetapi apakah semua mendapatkan taufik untuk bisa hadir? Tidak semua yang mendengar informasi itu mampu untuk bisa hadir. Tidak semua orang. Walaupun hidayah sudah sampai, dia tahu, mendapat informasi, mendapat maklumat, kalau Allah tidak memberikan dia taufik, kekuatan, tidak bisa dia hadir. Tidak mampu kakinya untuk melangkah, tidak terpikir di dalam kepalanya untuk hadir karena tidak digerakkan, tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya masjid ini walaupun rendah tapi kadang-kadang sulit untuk naik. Hanya beberapa tangga. Kalau Gunung Rinjani yang tinggi, kadang sampai situ orang naik. Padahal risikonya berat. Pahala mungkin belum tentu dapat kalau niatnya tidak baik. Tapi masjid yang tetap, yang rendah, tidak tinggi, tidak sempit, kalau tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mampu kita untuk hadir di tempat ini. Maka untuk mendapatkan taufik itu ada tangganya, ada tahapannya. Tidak hadir begitu saja. Maka ulama mengarang kitab yang dinamakan dengan Sulamu at-Taufiq, tangga untuk mendapatkan bantuan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kekuatan itu? Ila mahabbatillah, untuk mendapatkan cintanya Allah pada tahqiq dengan kenyataan. Jadi bukan dengan khayalan. Untuk mendapatkan cinta Allah itu perlu kenyataan, bukan dengan angan-angan, bukan dengan khayalan. Maka untuk mendapatkan itu semua, nah kitab inilah salah satu dari tangga-tangga untuk mendapatkan pertolongan Allah supaya mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kata sebagian ulama mengomentari kitab ini kitab dasar, kitab kecil, tetapi mencakup 3 pelajaran penting di dalam Islam. Pertama, membahas tentang akidah. Yang kedua, membahas tentang syariat. Yang ketiga, membahas tentang hakikat. Dan kitab ini, kata para ulama, ini cocok untuk orang-orang yang banyak kesibukan, sibuk jarang bisa mengaji. Nah, cukup hadir mengkaji kitab ini sudah bisa memahami akidah, syariat, dan akidah, apa yang kita kenal dengan tasawuf itu. Maka biiznillah kita memulai, mudah-mudahan jamaah bisa membeli kitab ini juga. Harganya ya paling harga bungkus ya sekitar Selayu. Kurang, bahkan kurang. Kalau bungkus kan masih dulu kadang-kadang. Namun ya
sampai hari kiamat. Ya, mudah-mudahan pada minggu-minggu yang akan datang, kalau nanti misalnya pengurus menyiapkan kitabnya, kita baca bersama-sama, nanti bisa disiapkan infaknya. Ya paling sekitar 25.000 insyaallah. Ya, siap dulu punya kitabnya ya? Siap berinfak 25.000. Beli rokok sebungkus sejelur selesai. Nah ini bertahan masyaallah ya. Supaya kita tahu tahapan-tahapan untuk mencapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Kita baca mukadimahnya saja. Nah, sebelum kita nanti semua punya kitab, kita baca mukadimahnya saja. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ada orang bertanya, kenapa harus Bismillah nama Allah? Kenapa tidak langsung dengan Allah saja? Kenapa harus dengan namanya? Kenapa enggak langsung dengan zatnya? Billah begitu, dengan Allah langsung, bukan dengan namanya. Nah, ada orang bertanya begitu. Ya. Kenapa dalam Bismillah itu menggunakan nama Allah, tidak langsung zat Allah? Para ulama menjabarkan beberapa alasan. Di antaranya pertama, farqun bainal qasami wat tawakkul. Supaya kita bisa membedakan mana yang namanya sumpah qasam billah itu maknanya demi Allah. Itu qasam. Tetapi kalau bismillah itu tabaruk, kita mengenal dengan keberkahan, tabaruk dengan nama Allah. Nah, supaya bisa dibedakan mana orang bersumpah, kalau bersumpah dengan billah demi Allah. Tetapi kalau kita menggunakan tabaruk ingin mendapatkan keberkahan, maka digunakan dengan bismillah, bukan dengan billah. Nah, itu pertama, ya. Alasan para ulama kenapa harus dengan nama Allah, tidak langsung dengan zat Allah, untuk membedakan mana yang sifatnya sumpah dengan tabarruk, keberkahan. Yang kedua, kata para ulama, kalau dengan namanya saja kita bisa bertabarruk mendapatkan keberkahan, apalagi dengan zatnya. Menunjukkan bagaimana tingginya Allah itu. Dengan namanya saja sudah cukup. Apa yang menjadi hajat kita dengan menyebut namanya saja sudah cukup. Apalagi dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk menjawab orang yang mengatakan bahwa yang bermanfaat itu, yang bisa mendatangkan manfaat itu adalah zatnya Allah, bukan namanya. Maka inilah jawabannya. Kalau dengan namanya saja bisa kita gunakan untuk tabarruk, mengambil keberkahan, apalagi dengan zatnya. Kalau kita langsung ke zatnya, nanti orang menganggap berarti namanya tidak bermanfaat. Kalau kita langsung ke zat Allah, khawatirnya ada orang beranggapan berarti asma nama Allah itu tidak mendatangkan keberkahan. Makanya disebutkan di sini Bismillah, dengan nama Allah. Kemudian yang ketiga, alasan kenapa harus menaruh nama Allah dengan nama Allah, mukhalifatul musyrikin, untuk membedakan diri kita dengan orang-orang musyrik. Kalau orang musyrik kan dengan nama, misalnya dengan nama berhalanya, ya, dengan nama Uzza, Al-Lata, nama berhalanya mereka sebut.
Nah, untuk membedakan kita dengan orang-orang musyrik yang menyebut nama-nama Tuhan mereka, maka kita dengan tegas mengatakan Bismillah, dengan nama Allah. Tidak ada nama Tuhan selain Allah. Untuk menegaskan itu. Karena orang-orang musyrik ini bangga dia menyebut nama-nama Tuhan mereka. Mereka bangga menyebutkan sesembahan mereka. Maka kita pun untuk membedakan diri dengan mereka itu, kita juga harus bangga menyebut nama Tuhan kita dengan Bismillah, dengan nama Allah. Itu alasan para ulama. Kemudian kata para ulama juga, kenapa harus disebut nama Allah al-iqraru bi-uluhiyatihi? Untuk mengokohkan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Iqrar. Kan kita bisa mengatakan iqrar, sumpah, baiat, iqrar. Bagaimana kita mengiqrarkan uluhiyah ketuhanan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian kenapa juga disebutkan nama untuk isti'anatun billah, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ba'la isti'anah, dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang tidak kalah penting kata para ulama, kenapa harus menyebutkan nama Allah Bismillah itu? Tardul lisyaitan, untuk melawan, mengusir syaitan. Jadi orang-orang yang suka menyebut nama Allah itu, syaitan ini dia akan lari. Kalau kita biasa menyebut Bismillah, kan sering kita mendengar riwayat bahwa rajanya syaitan itu kan iblis. Iblis ini pernah menyuruh dua setan untuk ditugaskan menggoda dua orang. Jadi dua setan ini masing-masing punya tugas untuk satu orang. Taruhlah setan A ini untuk si fulan A, setan B untuk si fulan B. Diutus sama-sama sehat, sama-sama kuat, sama-sama gemuk ketika dia berangkat untuk menggoda. Kemudian beberapa hari mereka menggoda, balik melapor, berbeda penampilannya. Yang satu dia kurus, pakaiannya compang-camping. Yang satu dia sehat, gemuk, pakaiannya bersih. Padahal perginya sama-sama sehat, sama-sama bagus, tapi baliknya beda pas melapor. Ditanya oleh bosnya, kok bisa kamu beda? Kamu dulu pergi kok sama, sekarang baliknya beda. Yang kurus ini melapor, pakaiannya compang-camping, melapor, wahai iblis, kebetulan manusia yang aku goda ini dia sedikit-sedikit Bismillah, sedikit-sedikit Bismillah, sedikit-sedikit Bismillah, makan Bismillah, minum Bismillah, pakaian Bismillah, mau keluar rumah Bismillah, mau naik kendaraan Bismillah. Jadi tidak ada ruang untuk saya masuk. Bahkan dia makan baca Bismillah, ikut saya makan, bisa saya makan. Karena dia menyebut nama Allah, tidak bisa saya ikut. Nah, beda kalau yang gemuk ini dengan lapor. Kenapa kamu gemuk? Oh, kebetulan yang saya goda ini dia nggak pernah baca Bismillah, makan nggak pernah Bismillah, makanya saya gemuk. Minum nggak pernah Bismillah, pakai pakaian nggak pernah Bismillah, makanya bagus. Setan yang sama menggoda manusia yang sama, cuma bedanya yang satu sering menyebut nama Allah, yang satu lupa dengan nama Allah. Jadi setan gemuk itu bukan dia menghabiskan makanan kita, bukan. Tetap kita kenyang walaupun nggak baca Bismillah, tetap. Ya, tetapi yang diambil keberkahannya. Yang diambil apa? Keberkahannya. Orang yang
makan dengan membaca Bismillah, ya, Bismillahirrahmanirrahim, walaupun sedikit, apalagi kenyang, bedanya dia hasil dari makanan itu bisa membuat energinya menjadi kuat untuk beribadah. Tapi kalau orang yang tidak menyebut nama Allah, dia kenyang, energinya ada, tetapi darah balon, di masjid darah balon, padahal khusyuk, sembahyang malas, padahal khusyuk, berkahnya diambil oleh syaitan. Kenapa? Lupa menyebut nama Allah. Jadi ada orang makannya bagus, pas sembahyang ya darah balon, pas buah masjid darah balon, buah pengajian darah balon, lalu pas maksiat ya balon, pas begadang balon. Itu salah satu fungsi dari menyebut nama Allah, yaitu ardul lisyaitan, untuk mengusir. Nah, hadirin dari Allah Subhanahu wa taala, qala al-musannif rahimahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim, ay bi kulli ismin min asma'il dzat al-mawsufun bi sifatil kamal mu'allifu, ya, dengan semua nama Allah, bukan hanya satu, tetapi semua nama-nama Allah yang disifatkan dengan sifat yang sempurna. Jadi kalau dalam ilmu tauhid, akidahnya orang-orang yang misalnya orang awam itu maksudnya bukan orang-orang bodoh, tetapi mayoritas maksudnya, ya. Kan ada orang yang khusus dia mengkaji memang ilmu tauhid dengan serius, tetapi ada orang tidak sempat mengkaji, itu namanya orang awam. Dia hanya bisa tahu secara umum. Maka akidahnya orang awam yang tidak sempat mengaji secara khusus, menamatkan kitab tauhid misalnya, cukup dia meyakini bahwa Allah itu maha sempurna dan mustahil memiliki sifat yang kurang. Cukup bagi orang awam. Yang penting dia meyakini bahwa Allah itu maha sempurna dan mustahil memiliki sifat yang kurang. Berarti dia sudah beriman. Tetapi kalau orang yang khusus ingin mengkaji ilmu tauhid, ya dia harus belajar sifat yang wajib bagi Allah 20, sifat mustahil 20, sifat jaiz, ya, 1 dia kaji. Sifat yang wajib bagi Allah pertama, wujud. Allah mawjud apa wajib wujud? Allah itu mawjud atau wajib wujud? Ilmu tauhid, ilmu bulughah ya. Lalu kira ngaji apa dalam kata bulughah ya. Kita kira ngaji apa ada di kerjaan Anda, ya tertuang bukan. Allah itu mawjud atau wajib wujud? Allah itu wajib wujud. Kalau mawjud itu isim maf'ul, artinya yang diadakan, berarti ada yang mengadakannya. Tapi kalau wajib wujud, nah itu harus ada, harus ada. Kemudian nanti dibahas di dalam ilmu tauhid, kita baca mukadimah. Allahu ismun li mawjud wajibul wujud. Allah itu nama zat yang wajib ada, zat yang wajib ada. Kalau boleh ada itu, nah itu sifat makhluk, boleh ada, boleh tidak ada. Tapi kalau Allah wajibul wujud. Allah itu ada sejak kapan? Adanya Allah sejak kapan? Nah, dikira ketentuan menjadi jemaah dalam ketentuan. Allah wujud, ya. Nah, sifat yang kedua yang wujud, yang kedua apa? Tidak.
Allah itu ada berarti tidak terdahulu. Allah itu ada terdahulu. Sampai kapan Allah itu ada? Lalu Allah kata tidak ada batasan waktu. Wujud dalam Allah. Sehingga kalau kita memahami yang namanya sifat 20 itu, segala pertanyaan tentang ketuhanan di dalam pikiran kita itu terjawab. Ya. Bukan berarti membatasi sifat Allah, tidak. Karena ada orang mengatakan, kenapa harus dibatasi sifat Allah? Kenapa harus 20? Kenapa harus dibatasi? Ya. Dibatasi pertama karena sampai disitulah akal manusia untuk mempertanyakan ketuhanan. Yang kedua karena itulah dalil-dalil yang dijumpai di dalam Al-Quran. Coba tanya tentang ketuhanan. Misalnya apakah Allah itu ada? Ada, wujud. Kapan Allah itu ada? Tidak. Sampai kapan Allah itu ada? Kapan. Bagaimana rupanya Allah? Pada betul hawadis. Berbeda dengan makhluk. Ya. Apakah Allah itu butuh kepada suatu? Ya, ta'ala nafsihi. Berapa banyak Allah itu? Wahdaniyah. Sifat-sifat yang sudah diajarkan, ditanamkan oleh orang-orang tua kita terdahulu, itulah batas logika manusia berpikir tentang ketuhanan untuk mempertanyakan ketuhanan. Masuk. Jadi waktu kita sangat terbatas. Dan nanti sedikit-sedikit. Saya kering mukaddimah. Munazzahun 'anil amati la syarika lahu bil makhluqat. Jadi tauhidnya orang awam, ya. Pertama mensifatkan Allah dengan sifat yang sempurna. Yang kedua mensucikan Allah dari segala sifat yang kurang. Dari segala sifat yang kurang. Jadi ketemu Allah Ta'ala tidak adil itu sifat kurang. Ya. Kalau dengan kadang-kadang mereka Allah ya adil, bahaya. Ya. Allah tidak adil, itu kan sifat kurang. Harus kita hati-hati, bahaya. Berbahaya. Termasuk berbahaya juga memastikan sesuatu yang tidak pasti, yang belum pasti. Itu juga bahaya. Karena mendahului ketentuan Allah. Itu su'ul adab. Kalau dalam ilmu tasawuf, memastikan sesuatu yang belum terjadi, ya, itu su'ul adab. Misalnya kalau dengan cara kampanye, saking pede, saking percaya diri, pilihan saya pasti menang, pasti dilantik, padahal belum pemilihan. Ya, ini su'ul adab. Ya. Insya Allah menang, bagus. Tetapi kalau pasti menang, dari tinjauan adab, ya, kita sudah adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita mendahului takdir, mendahului takdir. Hadirin wa hadirat kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi bismillah untuk masuk waktu ini. Saya sangat terbatas, insyaallah kita lanjutkan pada minggu yang akan datang. Jadi kita cukupkan masih muqaddimah Bismillahirrahmanirrahim.